Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang kelas dan objek, serta keyword dalam menggunakan programmer, serta yang terakhir itu ada pewarisan dari program tersebut. Yaitu kelompok saya sendiri Egy Larsati, Ismawan Putra, dan juga Tasya Aprilia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang objek dan juga kelas pada Java. Nah, kelas itu merupakan cetakan awal suatu objek, dan objek adalah bentuk nyata dari kelas. Jadi, objek tidak akan terbentuk jika tidak ada kelas. Maka di dalam objek dan kelas terdapat sebuah konstruktor. Nah, dengan ditandai adanya konstruktor tadi, maka metode yang sudah diberi nama tersebut kita gunakan sesuai aturan Java. Setelah itu, jika tidak ada konstruktor, maka kelas pada Java itu juga tidak akan bisa memuat secara otomatis. Nah, selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang OOP terdapat 2 kata kunci. Yang pertama itu ada variabel, yang juga disebut dengan atribut dan juga properti. Serta yang kedua itu ada fungsi, di mana fungsi ini digambarkan dengan metode. Nah, selanjutnya, next slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh kan, itu untuk nomor polisi, model mobil, tahun produksi, dan warna itu disebut dengan, bisa disebut dengan kelas, atau kelas dan juga bagian dari awal kita pembuatan program. Kalau untuk string, kita itu disebut dengan objek. Nah ini metodenya, contoh metodenya. Jadi konstruktor tadi itu kan sudah saya jelaskan, di mana untuk menginstalisasi objek dan juga memiliki ciri-ciri nama. Kita harus menggunakan nama kelas, jadi tidak perlu membalikkan nilai atau tipe tertentu, bahkan void yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Oke, kita masuk ke codingannya ya. Pertama kita membuat sebuah package dulu, televisi boleh. Jadi objek kelas kita itu adalah televisi ya, contohnya. Nah, yang pertama kita membuat sebuah objeknya dulu. Ya, merek. Baru kita masuk menggunakan method void-nya. Ini nih method void ya, bukan not void. Nanti not void-nya akan kita jelaskan juga. Televisi ya, kita menggunakan integer tanggal rilis dan juga string tipe TV. T-nya gede. Nah, tipe TV-nya kita ganti tipe TV. Oke, selanjutnya kita menggunakan metode not void ya. Bentar. Kita juga bisa menggunakan garis miring itu untuk komentar. Kalau untuk di bawahnya lagi bisa menggunakan garis miring 2 juga. Jangan spasi ya, Syah. Tekan aja dulu, nggak apa-apa. MTA, string tipe, string inti, dan integer tanggal rilis. Untuk proyek set merek televisi ini kita menggunakan public class televisinya ya, yang di awal tadi metodenya. Lanjut. Itu isinya sesuai dengan void metodenya ya, karena kita menggunakan non void-nya. Sama seperti yang void tadi, kita menggunakan bagian kelasnya itu. Baru kita menggunakan konstruktornya tadi. Kan konstruktor ada 2 tadi, tanpa parameter dan menggunakan parameter. Oke, lanjut.
Lanjut di bawahnya, kurung di bawahnya aja. Ah ya, gitu. Oke. Gunakan kelas televisi. Isi metodenya kita boleh menggunakan 2, boleh menggunakan 3. Tapi di sini saya akan menggunakan 2, yaitu merek dan tipe. Untuk isian dari objeknya kita boleh terserah ya. Jadi saya isi belum rilis. T-nya besar kan, Cah? Baru kita membuat konstruktor dengan parameter. Baru kita menggunakan string cetak info untuk menggabungkan semua metodenya tadi ya. Nanti akan dipanggil menggunakan demo televisi. Kita selesaikan coding ini dulu. Plus, equal, plus, kerja dua, terus miring, N inti, I-nya gede, oke. Baru kita membuat demo televisinya ya. Untuk memanggil kelas televisinya tadi, kita menggunakan public static statement atau disingkat dengan PST. String kurung 2 A F. Nah, ini televisi LED. Ini saya menggunakan rumusan LED ya. Boleh yang lain, boleh juga menggunakan kata lain atau kalimat lain. Untuk contoh kali ini saya menggunakan televisi LED atau biasa. Baru kita menggunakan keyword new untuk memanggil sebelumnya, kelas sebelumnya. Jadi titik 2, biasa, new television, huruf LED, set merek untuk memanggil merek, set merek, ya, set merek televisi. Yes. Buat di situ contohnya boleh sub, kutip dulu, tahap. Ini sampingnya. Kita boleh LCD-nya, butuhkan LCD. Untuk isian dari LED merek televisi ini boleh menggunakan huruf besar di awal, tapi biasanya harus menggunakan huruf besar dulu ya. Isiannya boleh terserah sesuai dengan panggilan kita ya. 2015 baru kita membuat string info televisi yang gede sama dengan LED titik cetak info ya, tutup titik 2 besar sistem out translate kurung info televisi. Oke, tutup kurungnya. Kita hapus yang di bawahnya, Syah. Satu, kurungnya yang paling bawah kita hapus.
Boleh. Nah, di sini udah selesai ya, baru kita run. Kita coba run. Klik kanan, run. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya sudah nampak ya. Karena dia memanggilan tadi merek televisi sama dengan sub, yang contoh kita tadi, terus tipenya sebagai LCD, dan untuk inಚಿnya itu 40 inci kita menggunakan. Terus tanggal rilisnya 2015. Jadi untuk objek dan juga kelas, semoga paham. Selanjutnya penggunaan keyword pada program yang. Oke, baiklah, saya akan membacakan atau melanjutkan dari teman saya gitu. Jadi yang membaca awal, kita masuk ke keyword this. Keyword di sini merupakan keyword dalam bahasa Java yang dapat digunakan dalam metode atau konstruktor. Keyword di sini bekerja sebagai referensi untuk objek saat ini yang dimiliki oleh metode ataupun konstruktor yang sedang dipanggil. Dan keyword di sini digunakan untuk mewakili sebuah instance dari kelas di mana ia muncul, atau digunakan jika ada nama variabel yang sama dengan parameter. Selanjutnya, keyword static. Keyword static memiliki beberapa aturan, yaitu hanya dapat dipanggil oleh metode lain yang juga adalah static method. Hanya dapat mengakses data variabel atau properti yang juga statik, dan tidak dapat menggunakan keyword this dan super karena kedua keyword tersebut merefer ke suatu instance tertentu. Jadi pada umumnya untuk mengakses member dari kelas lain, kita harus membuat objek kelas itu lagi. Selanjutnya yaitu keyword final. Keyword final digunakan untuk pendeklarasian yang absolut atau mutlak, tidak dapat dirubah. Keyword final dapat digunakan dalam pendeklarasian variabel, kelas, dan metode. Cara mendeklarasikannya dengan menuliskan keyword final di depan variabel kelas. Selanjutnya, atribut akses. Adapun atribut akses ini, adapun ciri-cirinya itu tanpa atribut akses dapat diakses dari kelas dan paket yang sama. Publik dapat diakses dari kelas yang sama, paket yang sama, subkelas, dan paket lain. Yang ketiga itu protected. Protected dapat diakses dari kelas yang sama, paket yang sama, subkelas, tapi tidak dapat diakses dari paket yang lain. Yang terakhir itu private, hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Selanjutnya yaitu enumeration. Enumeration ini adalah kelas yang dapat kita gunakan untuk membuat kumpulan variabel yang telah didefinisikan menjadi tipe data konstanta. Setiap objek baru yang didefinisikan berdasarkan tipe data enum, objek tersebut dapat mengakses atribut atau metode enum dengan menggunakan keyword enum. Kita dapat mengklasifikasikan variabel-variabel bertipe data konstanta tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke codingan untuk enumeration. Yang pertama kita bikin dulu kelas untuk enum, yaitu kita beri contoh yaitu kelas warna atau public enum warna. Itu kita beri warna, kita public enum daftar warna. Bawahnya yaitu kita beri warna, misalnya kita pilih hijau. Yang kedua merah. Yang ketiga kuning. Yang keempat ungu. Yang kelima biru. Yang keenam pink. Baiklah, langsung saja kita bikin demo enum. Public kelas demo enum.
seperti biasa kita menggunakan PSVM, yaitu Public Static Void Main, buka kurung string kurung di args. Bawahnya kita bisa mengasih dengan itu daftar warna. Bawahnya kita bikin warna. Bawahnya berwarna-warna. Warna sama dengan daftar warna titik merah. Daftar warnanya itu W-nya huruf kecil aja. Ya. Menambahkan tombol run. Itu di warnanya diganti tanda titik koma. Ya, warnanya di Error. bukan Syah, bagian public enum daftar warna. Ini coba dikecilkan public E6-nya ya. Berarti daftar warna kontaknya di main string daftar, itu daftar TAR, daftar. Iya. Mari kita jalankan. Ya, ini hasilnya, yaitu bentuk warna sama dengan warna merah. Itu tadi ada contoh codingan untuk enumeration. Yang selanjutnya yaitu inner class. Inner class merupakan kelas yang tidak berada pada top level atau kelas yang dideklarasikan di dalam kelas lain, outer class. Sama seperti halnya instance, method, dan variabel. Inner class harus menggunakan instance object dari top level class untuk mengakses objek method atau file. Selanjutnya yaitu kelas anonymous class. Anonymous class merupakan kelas yang dideklarasikan dalam kelas lain yang tidak memiliki nama dan dapat digunakan untuk reference dan inisialisasi. Dengan konsep anonymous ini, kita dapat membuat kode program yang sangat singkat atau ringkas. Baiklah, materi selanjutnya akan dibaca teman kami, yaitu Tasya. Pada Tasya dipersilakan. Materi selanjutnya adalah inheritance atau pewarisan. Inheritance ini adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode dari yang dimiliki kepada kelas lain. Hubungan ini seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anaknya. Konsep ini membuat struktur kelas. Berikut adalah contoh program dari inheritance. Objek dengan tipe data string public void new type digunakan kata new agar setelah itu diwariskan kepada kelas anaknya. Sebab kelas HP merupakan kelas induk. Lalu ke kelas anaknya. Extend HP. Digunakan kata kunci extend
karena kelas beli merupakan anak dari kelas HP. Lalu dibuat PSVM-nya. Oke, coba kita rem. Bisa nggak ya? Lalu saat Diren akan mengeluarkan output HP baru. Tadi kan coba balik Cah. Oke. Kenapa kita menggunakan extends? Karena pada keyword untuk memanggil inheritance ini, dia memang menggunakan extends. Jadi kita membuat public class baru dulu untuk beli. Nah, baru kita manggil kelas sebelumnya, kelas induknya tadi yang dijelaskan sama Tasya. Kita panggil kelas induknya itu, tadi kan kelas kita HP, jadi kita buat HP, hanya besar, banyak kecil. Sesuai sama yang di inheritance kan, kita menggunakan keyword new untuk memanggil kelas induk tadi. Jadi, baiklah. Oke. Pada inheritance terdapat overriding dan overloading. Perbedaannya, pada overriding, nama metodenya sama. Pada overloading, nama metodnya yang digunakan juga sama. Overriding, isi atau body metodenya berbeda. Biasanya berbeda kelasnya, interface, dan implementnya. Pada overloading, parameter yang digunakan berbeda, biasanya dalam satu kelas. Nah, oke, mungkin itu saja perbedaan overriding sama overloading. Untuk contohnya, bisa di-searching di Google, karena untuk overriding dan overloading ini penggunaannya memang masih nggak mudah ya, karena menggunakan inheritance tadi. Nah, mungkin itu saja presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini, dan terima kasih kepada Tasya Aprilia dan juga Ismawan Putra telah menjelaskan kelas dan objek serta penggunaan keyword pada program dan juga inheritance kita outputkan. Nah, mungkin itu saja dari kami. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.